Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, mungkin bagi kalian baru pertama kali nih mendengar suara ibu. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Elis. Di sini ibu diamanahi untuk mengajar mata pelajaran kimia. Oke anak-anak, hari ini tuh kita mau membahas tentang elektrokimia. Teman-teman udah pernah dengar belum sih tentang elektrokimia? Nah, elektrokimia sendiri merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari mengenai hubungan antara energi listrik dan energi kimia. Ini ya, elektro itu listrik, sedangkan kimianya itu kimia. Jadi elektrokimia tuh mempelajari tentang hubungan dari energi listrik menjadi energi kimia, atau hubungan energi listrik dan energi kimia. Nah, untuk sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sel volta, yang kedua ada elektrolisis. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai sel volta terlebih dahulu. Apa itu sel volta? Sel volta merupakan perubahan yang terjadi dari energi kimia menjadi energi listrik. Ini ya, perubahan dari kimia menjadi listrik. Nah, di mana energi kimianya ini identik dengan reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, teman-teman bisa mengulas kembali tuh materi kelas 11 mengenai reduksi sama oksidasi. Terus di energi listriknya ini tuh ada aliran listrik. Jadi sel volta ini perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Kayak gitu ya. Nah, ini merupakan contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nih, yang pertama di gambar pertama nih yang ibu tunjuk. Di sini tuh menunjukkan kita tuh bisa mengecas handphone dari lemon. Ya, dari jeruk lemon. Terus di sini ada gambar kedua. Nah, gambar kedua di sini ada jeruk nipis, di mana jeruk nipis ini tuh dihubungkan dengan paku, dengan koin, dan dengan kabel, kemudian dihubungkan dengan apa tuh itu namanya? Lampu. Nah, dihubungkan dengan lampu. Nah, dari kejadian ini kita bisa lihat gitu, di mana dari jeruk nipis ini tuh bisa menghantarkan listrik, bisa menghasilkan listrik. Wah, hebat banget ya itu teman-teman. Kita mempelajari sel volta. Kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi perubahan dari jeruk-jeruk ini menjadi energi listrik? Bisa menyalakan lampu, terus juga bisa mengecas handphone. Nah, ini tuh terjadi karena adanya reaksi kimia di dalam jeruk. Adanya reaksi kimia nih dalam jeruk. Contohnya di jeruk nipis. Nah, di jeruk nipis ini terdapat asam sitrat. Nah, dari asam sitrat tersebut nanti tuh akan terjadi reaksi gitu ya. Terjadi reaksi kimia sehingga bisa menghantarkan listrik. Itu ya teman-teman penerapan dari sel volta. Oke, sekarang kita masuk nih mengenai reduksi sama oksidasi. Kita ulas kembali materi kelas 11. Nah, yang pertama reduksi. Reduksi ini dia tuh merupakan reaksi yang menerima elektron. Sedangkan oksidasi dia tuh reaksi yang melepaskan elektron. Ini ya. Yang pertama reduksi, menerima elektron. Reaksinya ini. Dia tuh menerima elektron. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, menerima elektron berarti si elektronnya ini di reaktan. Kemudian ada oksidasi. Oksidasi itu melepas elektron. Nah, melepas elektron. Di sini tuh ada Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, melepas elektron berarti si elektronnya ini berada di produk, berada di hasil reaksi. Itu ya teman-teman, cara mudah buat membedakan mana reduksi sama oksidasi. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian sel volta. Nah, di rangkaian sel volta ini tuh ada berbagai jenis nih. Yang pertama ada potensiometer. Ini tuh merupakan alat untuk menentukan nilai energi, untuk menentukan beda potensial yang terjadi di antara kedua larutan ini nih.
dimana yang pertama ada ZnSO4, terus ada CuSO4. Nah, mereka ini, kedua larutan ini tuh dihubungkan menggunakan jembatan garam. Jembatan garam di sini berfungsi untuk menstabilkan ion-ion di dalam larutan tersebut. Terus di sini tuh kan ada nih kawat gini. Ada kawat, terus ada kayak lempengan gitu ya, lempengan logam gini. Nah, di sini kayak gini nih, ini tuh disebut dengan elektrod. Ini ya, penghantar listriknya, ini tuh merupakan elektrod. Nah, dimana untuk elektrod ini tuh terdiri dari dua jenis, ada anoda, ada juga katoda. Gitu ya. Kalau anoda dia tuh mengalami reaksi oksidasi. Kalau katoda dia mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini Ibu kasih tanda merah nih. Nah, tanda merah ini tuh buat teman-teman mudah membedakan. Anoda tuh terjadi reaksi apa tuh? Nah, di sini kita lihat nih, anoda A ini merupakan huruf vokal. Terus oksidasi dia juga merupakan huruf vokal. Itu ya. Jadi kalau misalkan anoda, maka dia akan mengalami reaksi yang awalnya dari huruf vokal. Antara reduksi sama oksidasi, yang awalnya huruf vokal adalah oksidasi, kayak gitu ya. Anoda sama oksidasi. Sedangkan yang huruf konsonan, dia akan dengan huruf konsonan kembali. Katoda dengan reduksi. Itu ya, buat membedakan mana katoda, mana anoda. Anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan katoda terjadi reaksi reduksi. Oke, kita masuk lagi nih ke rangkaian sel volta. Nah, dari rangkaian ini itu nanti akan terjadi hantaran listrik, di mana nilai beda potensialnya akan dihitung menggunakan potensiometer. Nah, dari sini itu terjadi aliran listrik, salah satunya terjadinya aliran elektron, di mana aliran elektron ini mengalir dari anoda ke katoda. Anoda ke katoda ini Zn, zinc berfungsi sebagai anoda, dan katodanya adalah ini Cu ya. Jadi aliran elektronnya terjadi dari anoda ke katoda, terjadi dari zinc ke kuprum. Itu ya. Nah, karena terjadi aliran elektron, maka di sini nih kita lihat di anoda itu akan terjadi pengikisan massa. Massanya itu akan berkurang. Nah, mengapa berkurang? Karena tadi terjadi aliran elektron dari sini ke sini. Sedangkan di sini nanti itu akan terjadi penebalan, ya, akan terjadi penebalan, massanya bertambah gitu, massa dari si elektrod ini, dari si elektrod kuprum. Itu ya, itu merupakan rangkaian sel volta. Oke, selanjutnya kita masuk ke penentuan katoda dan anoda. Nah, untuk menentukan katoda dan anoda ini terdapat dua cara nih. Yang pertama menggunakan deret volta. Nah, penggunaan deret volta ini tuh saat tidak diketahui nilai E sel, nilai E derajat selnya nih. Nah, ini untuk deretnya ya. Deret volta ini menyatakan kekuatan dari tiap logam. Ya. Nah, dari deret volta ini teman-teman harus hafal ya. Bisa dibikin kalimat nih dari sini ke sini. Contohnya nih, Li, kalau Bapak Camat nanti meninggal, Mina jangan cari Ferdi cacat, soalnya misalnya di PUBG dan seterusnya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bikin kalimat dari deret volta ini agar mudah menghafalnya. Oke, nah pada deret volta ini dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, dia itu akan mudah mengalami reduksi dari sini ke sini. Kan mudah mengalami reduksi nih. Semakin ke kanan dia semakin mudah mengalami reduksi. Baik lagi nih tadi, kalau terjadi reduksi maka dia anoda atau katoda? Coba ingat-ingat lagi. Reduksi huruf R. R ini merupakan huruf konsonan. Berarti pasangannya huruf konsonan juga. Nah, berarti reduksi dia tuh akan terjadi pada katoda. Tuh ya. Nah, contohnya nih, ada logam Zn sama logam Cr. Kita lihat di deret volta.
Zn-nya di sini, Cr-nya di mana nih? Cr di sini ya. Zn di sini, Cr di sini. Nah, Cr itu di kanan, lebih kanan dibanding Zn. Maka Cr ini dia akan mudah mengalami reduksi. Nah, karena mengalami reduksi, dia tuh akan menjadi katoda. Jadi katodanya Cr, anodanya Zn. Itu contoh pertama. Contoh kedua, di sini ada logam Li dan Mn. Kita lihat nih, di sini logam Li, terus ada logam Mn. Nah, dari kedua logam ini yang bertindak sebagai katoda, dia tuh yang lebih kanan dari Li sama Mn. Yang di kanannya itu Mn, maka Mn dia tuh bertindak sebagai katoda. Sedangkan Li ini tuh litium, dia bertindak sebagai anoda. Kayak gitu ya. Itu cara pertama. Oke, untuk selanjutnya, untuk menentukan direpolta tuh untuk menentukan katoda sama anoda tuh bisa menggunakan nilai E derajat. Ini nih. Yang pertama bisa menggunakan direpolta, yang kedua menggunakan nilai E derajat. Nah, jika nilai E derajatnya besar, maka dia mengalami reduksi. Tadi kalau reduksi maka dia ada di katoda. Nah, di sini Ibu kasih tanda merah lagi nih buat mudah menghafal. Di mana E-nya besar, ada huruf R nih. Kalau besar maka dia mengalami reduksi. Nah, R dengan R, gitu ya. Reduksi dia huruf konsonan, maka dia akan terjadi katoda. Terjadi di elektrod katoda, kayak gitu ya. Oke, kalian bisa menghafalkan salah satunya aja nih, kayak gini, yang atasnya aja nih. Besar maka reduksi, dia tuh akan terjadi di katoda, kayak gitu ya. Contohnya ini nih, Zn memiliki nilai E derajat minus 0,75 volt dan Cu memiliki nilai E derajat 0,34 volt. Nah, dari sini kita lihat nilai Cu ini lebih besar daripada nilai Zn. Maka Cu bertindak sebagai katoda. Kenapa katoda? Karena nilai E selnya lebih besar dibandingkan dengan Zn. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada diagram atau notasi sel. Nah, untuk notasi selnya ini penulisannya logam, garis 1, terus ion logam, ada jembatan garam, ion logam, garis 1, terus ada logam. Ini ya. Nah, untuk sebelumnya nih, dari sini ke sini, sebelum jembatan garam, dia tuh hanya berlaku untuk logam anoda. Sedangkan untuk yang di sebelah kanannya nih, setelah jembatan garam, dia tuh untuk logam yang terjadi di katoda, gitu ya. Contohnya tadi kita udah mempelajari Zn itu anoda, terus Cu itu katoda. Nah, dari Zn sama Cu, maka diagram atau notasi selnya kayak gini nih. Kita tulis dulu nama logam, terus ada ion logam. Nah, ion logam ini tuh menyatakan logam tersebut yang memiliki muatan. Zn berarti dia tuh Zn2+, kayak gini ya. Nah, terus jembatan garam sama hasilnya di sini tuh ada Cu2+, ion juga. Dan ini Cu. Ini katoda sebelumnya dan ini anoda setelahnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensial sel. Nah, potensial sel ini menyatakan nilai beda potensial yang terjadi pada kedua elektrod, gitu ya. Dimana untuk penghitung nilai E derajat sel, kita menggunakan rumus E derajat katoda dikurangi E derajat anoda. Kita menghitungnya dengan mengurangi dari katoda ke anoda, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nih. Pada sel volta diketahui dua elektrod Zn dalam larutan Zn2+ dan elektrod Cu dalam Cu2+. Dengan reaksi Zn-nya kayak gini, terus Cu-nya kayak gini nih. Nah, untuk si Cu ini dia tuh memiliki nilai E derajat 0,34. Sedangkan Zn dia tuh memiliki nilai E derajat minus 0,76 volt.
Nah, kita tuh harus nyari tuh. Yang pertama tuh menentukan anoda dan katodanya. Yang kedua menentukan potensial sel. Kemudian yang ketiga menentukan reaksinya yang terjadi pada sel volta. Dan yang terakhir kita tuh akan menentukan diagram atau notasi selnya. Oke, yang pertama kita tuh menentukan anoda sama katoda. Oke, kita balik lagi tuh, tadi ingat lagi penentuan katoda sama anoda. Di sini tuh udah ada nilai E derajatnya nih. Kalau udah ada nilai E derajat, nih kita lihat. Kalau udah ada nilai E derajat, maka kita menggunakan prinsip ini. Kalau besar reduksi, kayak gitu ya. Kalau besar reduksi, kalau kecil oksidasi. Kita lihat. Di sini yang nilainya lebih besar yang mana? Yang Cu kan? Berarti logam Cu dia tuh akan mengalami reduksi. Karena mengalami reduksi, maka dia akan berada di katoda. Itu ya. Ini nih, Cu sebagai katoda. Terus di sini ada Zn. Yang kecil dia tuh akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, terjadi pada anoda. Gitu ya. Maka si Zn ini bertindak sebagai anoda. Kayak gitu tuh, buat membedakan mana katoda, mana anoda. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke E derajat sel. Nah, untuk menghitung E derajat selnya ini atau potensial selnya, kita menghitung dari E katoda dikurangi E anoda. Atau buat mudah menghafalnya, kita menghitung dari nilai yang lebih besar menjadi nilai yang lebih kecil. Ini ya, yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya ini, si Cu. Berarti 0,34 dikurangi minus min 0,76. Kita masukkan dan didapat tuh nilainya itu 1,1 volt. Itu untuk menghitung potensial sel. Kemudian yang ketiga kita tuh akan menentukan reaksi pada sel volta. Lihat, reaksi pada sel volta. Nah, untuk menentukan reaksi pada sel volta, kita lihat nih katodanya. Tadi tuh reduksi. Kalau reduksi dia itu akan menerima elektron. Elektronnya di reaktan. Nah, elektronnya di sini nih. Kita balik lagi nih ke materi awal. Nih, reduksi dia tuh menerima elektron. Elektronnya di awal. Oke. Elektronnya tuh di awal. Nah, katoda reaksinya kayak gini, kita tinggal masukkan tuh. Tetap ya. Cu2 plus ditambah 2E min menjadi Cu. Nilainya tetap 0,3. Terus kita menentukan anoda atau oksidasi. Nah, untuk oksidasi tadi, oksidasi itu dia akan melepaskan elektron, di mana si elektronnya itu harus ada di produk. Kita lihat nih di sini. Awalnya itu Zn2 plus 2E menghasilkan Zn. Nah, karena kita mau diubah nih si oksidasinya itu, si elektronnya itu jadi di akhir, jadi di produk, maka reaksinya dibalik. Dari sini, dari Zn2 plus 2E menjadi Zn, menjadi Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah 2E. Reaksinya dibalik ya. Nah, kalau reaksinya dibalik, maka muatannya nih, bukan muatan sih, apa sih, nilai positifnya ini tuh, nilai positif negatifnya ini tuh akan berubah. Nah, kalau dari negatif, maka dia tuh akan dibalik menjadi positif. Lihat nih, dia jadi 0,76. Ini ya. Oke. Nah, untuk menghitung nilai E selnya juga gampang tuh. Kita tuh bisa pakai cara tadi, bisa juga pakai cara ini. Nah, kalau kayak gini, berarti kita tinggal ditambahkan ya. Berarti 0,34 tambah 0,76 menghasilkan 1,10 volt. Kayak gitu. Oke, sekarang untuk reaksinya. Nah, karena di sini sebelum reaksi ada 2 elektron, terus di sini juga ada 2 elektron, maka kita bisa coret nih, 2 elektron sama 2 elektron. Habis. Terus kita turunkan, maka Cu2 plus ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah
Zn2+. Jadi ini merupakan hasil reaksi atau reaksi yang terjadi pada sel Volta. Ini ya, ini reaksinya. Oke, selanjutnya yang terakhir, menentukan diagram atau notasi sel. Nah, untuk notasi sel, dia tuh dimulai dari anoda dulu ya. Oke, kita balik lagi nih. Notasi sel dari anoda menjadi katoda. Sesuai abjad ya. Anoda dulu baru katoda. Kita masukkan nih anoda. Anodanya tuh tadi Zn. Kita masukkan logam, kemudian garis 1 jadi ion logam, jadi Zn2+. Kemudian jembatan garam, ion logam kedua, itu ion logam si katoda, garis 1 nama logam. Kayak gini ya. Oke, ini untuk pengerjaan soalnya. Oke, selanjutnya di sini ada soal nih. Oke, boleh teman-teman kerjain ya. Dari reaksi ini, tentukan katoda sama anodanya, terus tentukan potensial selnya, tentukan reaksi kimia yang terjadi, sama tentukan notasi sel. Kayak tadi tuh, kayak yang udah Ibu jelaskan ya. Oke, mungkin materi dari Ibu akhiri, semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.